ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا Senantiasa rahmati, Allah senantiasa berkahi, dan Allah senantiasa berikan kepada kita kekuatan untuk beramal hingga pada saat detik-detik terakhir kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat hari yang kemarin, Allah tidak melihat hari yang lalu, tetapi Allah melihat bagaimana hari ketika kita diwafatkan oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita mengimani apa yang disabdakan oleh Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Boleh jadi kita menjadi pecundang di hari waktu muda, boleh jadi kita bertabur maksiat ketika kita dalam kondisi sebelum hari ini, tetapi semoga kita tidak menjadi pecundang dalam kehidupan hari-hari akhir kita, dan semoga kita mampu menjadi orang yang terbaik pada hari ketika kita diwafatkan oleh Allah dan pada waktu hari ketika kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memupuk sebuah keyakinan bahwasanya kalaupun kita pada hari-hari yang lalu kita melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, semoga kita mengganti setiap catatan-catatan keburukan yang pernah kita goreskan dalam kehidupan menjadi kebaikan yang akan kita petik ketika pada hari diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah merupakan salah satu hikmah yang harusnya senantiasa kita pupuk dan kita petik dalam kehidupan kita. Allah itu menyehatkan kita, Allah jadikan kita selamat di tengah pandemi. Mungkin salah satunya adalah supaya kita mampu mempersiapkan hati kita, memulangkan hati kita, dan menjadikan hati kita kembali kepada Allah dengan kita bertaubat sebelum kembalinya fisik dan jasad kita ketika kita ditakdirkan pada hari itu meninggal dunia. Lihatlah orang-orang di sekitar kita, beberapa waktu terakhir ini, kita sering dikagetkan dengan wafatnya dan kematian anak-anak yang masih sangat muda. Uban belum tumbuh di rambut mereka, keriput belum ada dan belum nampak pada wajah mereka, sakit juga belum menggerogoti mereka, tetapi justru di antara mereka yang lebih layak untuk masih sehat dan masih layak untuk melanjutkan kehidupan, ternyata mereka telah berpulang lebih dulu daripada kita. Padahal kita telah tumbuh banyak ubannya, telah keriput nampak di wajah kita, dan telah mendapati mungkin 1-2 penyakit yang sudah mulai kita idap dalam kehidupan kita, tapi justru Allah masih sehatkan kita. Dan inilah salah satu hikmah yang harusnya kita gali. Kenapa ya kok kita masih dihidupkan oleh Allah? Waktu melewati pandemi, kenapa Allah masih menyehatkan kita? Walaupun kita terkena COVID ketika musim pandemi menjarah pada kehidupan manusia. Disitulah kita memahami sebuah perkara besar. Allah ingin supaya kita mempersiapkan hati kita sebelum nanti berpulangnya jasad dan fisik kita. Semoga kita senantiasa mampu mengisi hari-hari kita dengan taubat dan istighfar kita, karena orang yang paling beruntung adalah mereka yang senantiasa mengisi lembaran-lembaran hidupnya dengan istighfar dan taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kita harapkan. Kita mengharapkan kebaikan, kita mengharapkan keberkahan, dan kita mengharapkan berpulangnya hati kita sebelum berpulangnya jasad dan fisik kita. Amin, insya Allah. Inilah yang kemudian menjadi harapan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali. Nah, akhirnya pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dengan keluarga besar Muslim di Munich, Jerman. Sebuah tempat pertemuan yang Allah takdirkan terbaik insya Allah. Sebuah taman yang disebut dengan taman ilmu, yang bukan hanya menjanjikan kelapangan mata untuk memandangnya, tetapi taman ilmu itu menjanjikan kelapangan hati, kelapangan dada, dan memberikan kepada kita kekuatan di dalam keberadaan kita ketika kita berada di majelis ilmu. Tentunya kita paham siapapun yang berkumpul di taman-taman ilmu, maka sesungguhnya seluruh binatang, apapun spesies mereka yang ada di lautan dan di daratan, memintakan ampunan kepada mereka yang
berada di taman-taman ilmu. Mereka memintakan ampunan kepada Allah karena para spesies binatang, mereka mengetahui betul betapa baiknya kehidupan ketika setiap manusia mereka mendapatkan kebenaran pada setiap taman ilmu yang mereka datangi. Inilah sebuah taman yang sejatinya para malaikat pun ridho dengan mereka yang berkumpul di taman ilmu, sampai para malaikat mengepakkan sayap mereka kepada mereka yang berkumpul di taman ilmu. Allah pun kagum kepada mereka yang berkumpul di taman ilmu sampai Allah abadikan nama mereka satu persatu di sisinya karena besarnya rahmat Allah kepada mereka yang berkumpul di taman ilmu. Dan kita senang sekali apabila kita menjadi setiap manusia dan menjadi setiap muslim yang diberikan kecintaan, diberikan kecondongan untuk berkumpul di taman ilmu. Semoga inilah pula yang kita syukuri setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan semoga kita juga senantiasa bersyukur apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu betul ya, syukur itu akan melapangkan kehidupan kita. Memang syukur itu tidak menambah secara kuantitas, tetapi sejatinya syukur itu akan menambah kualitas dalam kehidupan kita. Karena yang salah itu bukan apa yang belum kita peroleh, tetapi yang salah itu adalah ketika kita tidak mampu bersyukur terhadap apa yang Allah anugerahkan dan Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya syukur itu kalau boleh saya sampaikan, syukur itu sebagaimana saringan pada air. Kalau kita melihat saringan pada air, fungsinya saringan itu adalah merubah air yang keruh, air yang kotor, menjadi air yang bersih, menjadi air yang bening, layak untuk dikonsumsi, untuk menghilangkan dahaga dan haus. Air yang bersih dengan saringan layak untuk dipakai, mencucikan diri dan dipakai untuk membersihkan diri. Dan itulah fungsinya saringan pada air. Maka sesungguhnya syukur itu bagian dari sebuah saringan yang diletakkan di pucuk-pucuk hati dan jiwa kita. Karena sesungguhnya dalam setiap lembaran kehidupan kita, dalam setiap langkah hidupnya kita, siapapun dari kita pasti menemukan sesuatu yang keruh dalam kehidupan, sesuatu problematika, satu masalah yang memang kehidupan kita tidak bisa berpisah dari setiap masalah, problematika, kondisi, dan keadaan yang keruh. Yang bisa merubah kondisi itu menjadi baik adalah kesyukuran yang kita miliki pada hati kita. Siapapun yang dia bersyukur, maka yang keruh pada lembaran hidupnya itu akan menjadi bersih. Siapapun yang bersyukur, apapun masalah yang dia jumpai akan berubah menjadi anugerah. Siapapun yang dia bersyukur, apapun kesempitan akan menjadi kelapangan, karena syukur itu ibaratnya sebagaimana saringan pada air yang membersihkan air yang kotor, maka syukur itu membersihkan apa yang keruh dalam kehidupan kita menjadi sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya kalau orang sudah bersyukur, tidak ada satupun yang bisa merenggut dan merampas kebahagiaan yang ada pada hatinya. Karena sesungguhnya kita paham, syukur itu mendatangkan kebahagiaan. Berbeda dengan kesenangan. Orang yang senang belum tentu bahagia. Makanya kesenangan hanya menghantarkan kepuasan, tetapi tidak pernah menghantarkan kebahagiaan. Adapun orang yang bersyukur, mereka merasakan kebahagiaan ketika mereka selalu mengerti bahwasanya kebaikan yang Allah berikan kepada kita sejatinya jauh lebih besar daripada setiap ujian yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Makanya mari kita menyelami bagaimana konsep syukurnya Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub dilihat oleh istrinya menderita penyakit setelah melewati usia 70 tahun. Tapi tampaknya bahagia itu tidak sirna di kehidupan Nabi Ayub. Walaupun pada saat itu ternak-ternak yang dimiliki oleh Nabi Ayub sudah mati satu persatu. Walaupun sakit yang menggerogoti tubuhnya Nabi Ayub itu bukan sakit yang ringan. Tapi yang membuat heran istrinya adalah kenapa Ayub ini kok tampak begitu masih bahagia. Bahkan dia tidak pernah meminta untuk disembuhkan. Maka akhirnya istrinya itu berkata, kenapa kamu tidak pernah berdoa untuk disembuhkan? Kenapa kamu kok masih merasa bahagia dengan penyakit yang kamu derita, wahai Ayub? Perhatikan jawaban Nabi Ayub dari jawaban hati yang bersyukur kepada Allah. Beliau mengatakan, aku sudah disehatkan oleh Allah 70 tahun. Apakah aku tidak bisa menerima sisanya ketika Allah memberikan ujian dalam kehidupanku? Nah, inilah yang menjadikan Nabi Ayub walaupun beliau sakit mampu bersyukur. Kenapa? Karena beliau ingat kebaikan Allah sejatinya lebih besar daripada setiap ujian yang Allah berikan dalam kehidupan beliau. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Syukur itu kayak saringan.
merubah yang keruh, merubah yang kotor menjadi bersih, merubah masalah menjadi anugerah, merubah kesempitan menjadi kelapangan. Setiap kita senantiasa bersyukur dengan apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Apapun yang Allah iris, apapun yang Allah takar, maka itulah yang akan menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Selama di pucuk-pucuk hati kita tidak pernah hilang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang menjadikan kita senantiasa mengasah hati kita untuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan penjabaran dan penjelasan tentang bagaimana perjalanan manusia menuju kepada hari akhir. Ketika sebelum ditentukan nasibnya, apakah di surga dan di neraka, tergantung dengan apa yang dia perbuat dan dia lakukan dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, sesungguhnya setiap manusia itu mereka memiliki sebuah bangku yang ada di neraka dan sebuah bangku yang ada di surga. Maka tergantung amalan yang dilakukan oleh manusia itu di dalam hidupnya. Siapapun yang melakukan ketaatan, siapapun yang melakukan kebaikan dan ibadah, maka dia telah membakar dan menghancurkan bangkunya di neraka dan mempertahankan bangkunya di surga. Tapi siapapun yang mereka melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah pada kehidupan yang singkat, maka sesungguhnya dia telah menghancurkan bangkunya di surga dan mempertahankan bangkunya yang ada di neraka. Nah, inilah yang menjadikan kita mengambil sebuah pelajaran dari hadis ini, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kita dalam perjalanan kita adalah bagaimana mempertahankan eksistensi bangku kita di surga. Dan semoga dengan seluruh ketaatan yang kita lakukan, seluruh ibadah yang kita kerjakan, seluruh persiapan yang terus kita lakukan, itu akan menghilangkan dan menghancurkan bangku-bangku kita di neraka dan mempertahankan, serta menyisakan bangku kita di surga. Dan itulah yang sejatinya perjalanan manusia menuju kepada arah itu. Inilah yang menjadikan kita akhirnya menggali what you should know about akhirah. Nah, kenapa kita terus mengkaji tentang tema dan perihal masalah ini? Karena sesungguhnya ini masalah penting. Inilah masalah sejatinya kehidupan kita yang sejatinya dan hakikatnya. Karena kehidupan kita di dunia itu hanyalah singkat. Yang panjang itu adalah tanggung jawabnya. Setiap detik yang bertambah, maka menjadikan semakin jauh kita dari panggung dunia yang akan kita tinggalkan dan semakin mendekatkan kita dengan panggung akhirat yang sejatinya kita akan temui dan pasti kita akan jumpai. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Kalaulah kita sudah mengerti setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita lewati semakin mendekatkan kita kepada perkara akhirat dan semakin menjauhkan kita dari perkara dunia, maka tidak ada yang terbaik dan tidak ada yang paling istimewa dalam kedekatan kita menuju kepada panggung akhirat yang semakin dekat dengan berlalunya waktu yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita, kecuali adalah mempersiapkan. Dan mempersiapkan itu bukan sesuatu yang instan. Mempersiapkan itu harus dengan referensi, harus dengan ilmu, harus dengan semua kajian yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita tinggalkan. Karena sesungguhnya siapapun yang takut kepada hari akhir terbagi menjadi dua. Ada yang memiliki ilmu sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah, ada yang tidak memiliki ilmu, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dilakukan menuju kepada kematian yang dia imani kematian itu ada. Dia imani hari akhir itu ada, tetapi dia tidak memiliki basic keilmuan. Dan akhirnya menjadikan langkahnya berantakan, terombang-ambing, tersesat, dan akhirnya tidak mendapatkan tujuan yang dia tetapkan selamat dalam kehidupan di akhirat, hanya karena dia berantakan dalam urusan ilmu dan referensi. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami perkara akhirat adalah perkara yang justru harusnya kita pelajari detail referensinya berdasarkan kepada ketentuan kitabullah dan sunnah. Karena siapapun yang telah mengetahui ilmunya menjadikan langkahnya lebih terjaga, menjadikan setiap perbuatannya lebih teratur dan lebih terarah dengan ilmu yang telah dia pelajari dibandingkan mereka yang tidak memiliki ilmunya. Dan semoga perjalanan kita sudah sampai 12 atau 13 kali pertemuan membahas tentang masalah what you should know about akhirah ini semakin menjadikan kita mengerti dan semakin kita bertawasul
dengan semua penjelasan yang telah kita lewati, dari penjelasan sebelum mati, penjelasan ketika meninggal, penjelasan di alam barzah, sampai hari ini setelah kita melewati penjelasan haud yang telah kita bahas sebelum kita membahas sirat pada kesempatan hari ini, maka ini merupakan bagian dari cara kita untuk mempersiapkan, dan semoga kita mampu bertawasul dengan apa yang telah kita lewati. Semoga ini bisa meringankan beban kita di akhirat. Karena kita telah mengurangi beban itu di dunia dengan kita mempelajari secara sungguh-sungguh setiap kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya nanti ibu-ibu dan bapak bisa sesekali nanti bertawasul dan berdoa. Ya Allah, saya telah persiapkan hari akhirku. Saya telah persiapkan hari kebangkitanku nanti dengan saya mempelajari setiap kebenaran yang Engkau sampaikan dan Engkau firmankan di dalam kitabullah, yang Engkau sampaikan lewat hadis Rasulullah. Saya pelajari ya Rasulullah, saya pelajari ya Allah, saya kaji ya Allah. Dan semoga itu bisa menjadi tawasul untuk menarik kebaikan dalam kehidupan kita di akhirat. Karena sesungguhnya siapapun yang mempersiapkan dengan ilmu, maka merekalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah dalam perjalanan di akhirat. Makanya sudah sering saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Siapapun yang ingin ditolong dalam kehidupan di akhirat, dalam perjalanan di padang mahsyar, dalam perjalanan di mizan, sampai perjalanan di atas sirat, maka sesungguhnya harus melihat bagaimana keterikatan hidupnya dulu ketika di dunia dengan ilmu. Siapapun yang melapangkan hidupnya dengan mempelajari akhiratnya, mempelajari referensinya tentang apa yang terjadi pada kehidupan di akhiratnya, maka orang-orang itulah yang akan banyak ditolong oleh Allah dalam kehidupan di pengadilan Allah. Ketika tidak lagi bermanfaat harta, ketika tidak lagi bermanfaat anak yang kita miliki, kecuali adalah orang yang datang dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu adalah hati yang mendapatkan ilmu dengan ilmu yang benar, beramal dengan petunjuk yang benar. Dan itulah yang akan menjadi keselamatan baginya dalam kehidupan di kampung akhiratnya. Makanya bertawasullah dengan perjalanan panjang yang sudah kita lewati. Semoga dengan tawasul itu semakin menjadikan kita mempersiapkan hari yang terbaik. Yang kita minta hari terbaik kita adalah hari ketika kita meninggal dunia. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu, Allah tidak melihat kita di waktu SMA. Allah tidak melihat kita di waktu kuliah dengan berbagai macam kemungkinan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Allah tidak melihat kebutuhan kita ketika baru-baru kita menikah. Tapi yang Allah selalu akan lihat adalah bagaimana prosesnya kita ketika meninggal dunia. Berapa banyak orang beramal dengan amalan neraka, tapi akhir kehidupannya beramal dengan amalan surga sampai dia mendapatkan surga. Sebagaimana sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang yang beramal dengan amalan penduduk surga di awal kehidupan, tapi di ujung kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk neraka sampai dia memasuki neraka. Makanya inilah yang menjadikan kita terus berupaya. Bolehlah kita menjadi pecundang di hari yang lalu. Bolehlah kita menjadi pecundang di hari yang kemarin. Tapi harusnya kita menjadi pemenang di kehidupan pada hari ketika kita diwafatkan oleh Allah. Dan inilah persiapan yang kita lakukan. Supaya setiap persiapan yang kita lakukan menjadi tawasul keselamatan kita di akhirat. Dan menjadikan kita mendapatkan hari yang terbaik, yaitu adalah hari ketika kita diwafatkan oleh Allah. Makanya kan sering sekali saya menyampaikan sebuah doa indah dari Abu Bakar. Ya Allah, jadikanlah hariku yang terbaik bukan hari ketika di SMA. Jadikanlah hariku yang terbaik adalah hari ketika aku bertemu denganmu, yaitu ketika aku meninggal dunia. Jadikanlah umurku yang terbaik adalah umur pada saat melewati umur itu, aku sedang begitu dekatnya dengan Engkau ya Allah. Maka matikanlah aku ketika umurku sedang terbaik dekat denganmu. Dan jadikanlah amalku yang terbaik dari sholatku, zikirku, sedekahku yang paling ikhlas, yaitu pada hari ketika Engkau takdirkan pada hari itu aku meninggal dunia. Itulah kekuatan kita meminta kepada Allah. Dan supaya akhir kehidupan kita menjadi akhir yang indah. Karena Allah melihat bagaimana proses penutup dan akhir kehidupan. Sekarang mari kita membahas tentang perjalanan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah haud. Haud itu merupakan sebuah telaga yang airnya mengalir dari kehidupan di surga. Haud itu akan mengalir di sebuah tempat, lalu disitulah tempat kita akan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
sebuah kenikmatan sejenak sebelum nanti kita akan melanjutkan perjalanan kita berikutnya menuju kepada sebuah tempat yang paling menegangkan dalam kehidupan di akhirat, yaitu adalah melewati sirat. Haud sendiri, setiap para nabi, setiap para rasul, mereka mendapatkan telaga, tak terkecuali oleh Rasulullah. Maka telaga yang berada sebelum sirat namanya Haud. Adapun telaga yang nanti di surga namanya adalah Al-Kautsar. Di telaga Al-Haud inilah Rasulullah SAW memberikan fasilitas-fasilitas kepada umatnya yang betul-betul beriman kepada beliau, mencintai beliau dengan benar dan mengamalkan setiap sunnah yang diajarkan oleh beliau. Merekalah yang akan berjumpa dengan Nabi, merekalah yang bercengkrama dengan Rasulullah, dan merekalah yang akan minum pada Al-Haud, di mana setiap orang yang meminumnya dia tidak akan merasakan haus setelahnya, selama-lamanya. Dan itulah keberuntungan siapapun yang mengikuti Rasulullah dan mencintai Nabi dengan benar. Masih ingat saya menyampaikan bahwasanya umatnya Nabi itu terbagi menjadi dua. Ada umatnya Nabi yang istijabah, ada umatnya Nabi yang ghairu istijabah. Umatnya Nabi yang istijabah itu umatnya Nabi yang selalu merespon panggilan Rasulullah. Dia tidak peduli apa yang trending, dia tidak peduli apa yang viral, dia peduli apa yang dipanggil oleh Rasulullah. Ya, makanya saya sampaikan nasihat untuk saya dan untuk semuanya. Kalau kita berbeda dengan orang satu RT, Allah tidak akan menghisab kita. Kalau kita berbeda dengan orang satu negara, Allah tidak akan menghukum kita. Tapi kalau kita berbeda dengan satu orang, dan satu orang itu adalah Rasulullah, pasti kita akan ditanya oleh Allah alasan apa kita berbeda dengan satu orang yang telah dijadikan imam pada kehidupan orang yang beriman, yaitu adalah Rasulullah. Makanya umat yang istijabah, umat yang selalu memenuhi panggilan Rasulullah. Dia ketika sudah dipanggil Nabi, dia meletakkan akalnya, dia meletakkan nafsunya, dia meletakkan perasaannya, dia meletakkan berbagai macam hal yang bisa menghalangi responnya dia kepada Rasulullah. Orang yang semacam inilah mereka yang mengamalkan sunnah. Sunnah itu bukan milik kelompok, sunnah itu bukan milik golongan, tapi sunnah itu miliknya Rasulullah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin. Orang-orang yang mereka telah meletakkan akalnya, meletakkan perasaannya, lalu merespon panggilan yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam syariat yang beliau ajarkan, maka itulah umat yang disebut dengan umat istijabah. Umat itulah yang meminum di telaga Al-Haud. Mereka tidak akan merasakan kehausan setelahnya dan mereka akan berjumpa dengan Nabi SAW. Makanya amalkanlah sunnah. Walaupun sekecil apapun. Tanpa membedakan sunnah besar dan sunnah kecil. Dan ingat, man lam yatahammal bisagil, lam yatahammal bil kabir. Siapapun yang meremehkan sunnah yang kecil, dia tidak akan mampu memikul sunnah yang besar. Kerjakanlah sunnah. Dengan sebuah narasi yang kita hadirkan. Saya mengerjakan sunnah ini supaya saya termasuk pada deretan umat istijabahnya Rasulullah SAW yang semoga saya akan berjumpa dengan Nabi di telaga Al-Haud, di mana tempat itu melepaskan kelelahan sejenak sebelum menghadapi sesuatu yang paling menegangkan, yaitu adalah kondisi sirat yang dibentangkan di atas neraka. Ada umat yang ghairu istijabah, ada umat yang mereka tidak memenuhi panggilan Rasulullah, yaitu umat yang mereka mengingkari sunnah Rasulullah, atau umat yang mereka memilih-milih sunnah, yang cocok diambil, yang tidak cocok ditolak, lalu ditinggalkan. Umat-umat yang semacam ini dari golongan orang yang murtad, dari golongan munafik, dari golongan yang mengganti dan merubah-rubah syariat yang diajarkan oleh Nabi, merekalah yang terhalang untuk tidak dapat berjumpa dengan Nabi di telaga Al-Haud. Ya, makanya kita harus sering berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami apa yang kami lupa dari sunnah yang belum kami lakukan, sunnah yang belum kita kerjakan, aw akhtana, atau sunnah yang kami sudah ketahui tetapi sering kami tinggalkan. Maka semoga dengan permohonan doa yang kita sampaikan akan menutupi kekurangan-kekurangan komitmen kita pada sunnah, supaya kita termasuk pada deretan orang yang mustajabah, istijabah kepada panggilan Rasulullah. Itu yang kemudian kita sudah pahami. Sekarang setelah melewati perjalanan itu, maka kemudian manusia akan perjalanan berikutnya, yaitu adalah perjalanan ketika dia nanti akan melewati sirat. Jadi manusia ketika mereka sudah berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka sudah bertemu dengan Nabi di telaga Al-Haud dan mereka melepaskan lelahnya,
maka kemudian perjalanan akan dimulai kembali dengan perjalanan yang paling menegangkan. Dan ini termasuk salah satu di antara 3 perkara yang paling menegangkan dalam kehidupan di akhirat, yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah sudah menyebutkan kepada kita salah satu mawadin la yadhkuru ahadun ahadan. Ada 3 terminal. Pada saat manusia berada pada 3 terminal ini, maka manusia tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Berarti kondisinya mencekam, menakutkan, hingga di kerongkongan, sampai mematikan memori pada akal kita hingga tidak ingat siapapun kecuali diri kita sendiri. Ya, ini berarti kejadiannya sudah sangat menegangkan. Sampai Nabi sudah memberikan testimoni pada 3 kondisi itu tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Coba kita tarik dalam konteks kejadian di dunia. Kapan kita betul-betul lupa dengan kondisi di sekitar kita? Yaitu ketika kita dalam kondisi sedang mendapatkan ancaman yang betul-betul membahayakan. Biasanya kita nggak ingat siapapun. Biasanya kalau misalkan ada gempa. Orang ketika terjadi gempa berskala lumayan besar, ketika dia berada di rumah, gempanya betul-betul langsung menjatuhkan lampu dan benda-benda yang ada di atas kepala kita. Biasanya pada saat itu manusia tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia langsung keluar, mungkin dia tidak memanggil istrinya, mungkin dia tidak memanggil anaknya, karena kondisinya sudah sangat menakutkan baginya, sampai otaknya tidak bisa berpikir, siapa yang saya harus ajak ketika kondisi semacam ini. Itu baru di dunia loh. Kapan lagi kondisi yang bisa menggambarkan manusia itu lupa dengan saudaranya dan lupa dengan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kalau ada setiap orang mau bertabrakan, dia menaiki mobil dan kondisi mobilnya akan berbenturan dengan mobil di depan. Biasanya yang nyetir, dia tidak mengingat siapapun kecuali adalah dirinya sendiri. Itu baru konteks di dunia. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 kondisi ketika setiap manusia pada 3 kondisi dan 3 terminal ini tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Yaitu yang pertama adalah ketika hisab itu digelar. Ya, ketika hisab itu digelar, setiap manusia pada saat itu berada pada ketegangan dengan ketegangan yang puncak dan maksimal. Sampai akhirnya tidak ada yang dia ingat kecuali adalah keselamatan dirinya pada waktu dia disidik oleh Allah pada penyidikan akbar. Penyidikan itu adalah penyidikan hisab. Dan kita sudah belajar kan, pengadilan atau penyidikan akbar itu nanti ada 2. Ada ard, ada munaqasyah. Ya, ada ard, ada munaqasyah. Ard itu apa? Orang yang disidik oleh Allah pada waktu dia sedang dihisab oleh Allah, sedang dihitung oleh Allah, sedang diperhitungkan oleh Allah, tetapi dia dalam kondisi dipermudah ketika diperiksa oleh Allah. Namanya ard. Ditampakkan. Jadi ini amalannya, lembaran-lembarannya ditampakkan oleh Allah. Lalu kemudian Allah tidak memeriksanya secara detail, langsung kemudian mempersilahkan dia melanjutkan perjalanan di kehidupan akhirat. Itu namanya ard. Orang-orang yang mereka itu diperiksanya dengan pemeriksaan yang ringan. Karena banyak ketaatan, banyak perbuatan baik yang telah mereka lakukan, akhirnya menjadikan dia tidak diperiksa detail oleh Allah. Sama kayak ibu dan bapak ketika pemeriksaan visa di satu negara. Kalau visa bapak tidak ada masalah, petugas imigrasi tidak terlalu lama memeriksa visa dan paspor yang kita sodorkan kepadanya. Petugas langsung ngecek sebentar, bolak-balik, melanjutkan perjalanan. Makanya tentunya sebelum kita membahas tentang masalah sirat, maka kemudian kita juga harus memahami betul bahwasanya tidak setiap orang akan melewati sirat. Ya, nanti jadi ada orang-orang yang mereka tidak melewati sirat. Jadi mereka sebelum melewati sirat, mereka sudah jatuh ke neraka terlebih dahulu dan mereka tidak pernah mencicipi ketika mereka melewati sirat. Ya. Makanya kemudian Allah menyampaikan pada surat Al-Anbiya, ya, ayat ke-98 dan 99. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan-umpannya jahannam. Ya. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Kamu pasti akan ada di dalamnya. Andai kata berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak akan masuk neraka. Wa kulung fiha khalidun, dan semuanya akan kekal di dalamnya. Ya, para ulama kemudian memberikan tafsir bahwasanya
setiap apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala pada waktu perjalanan manusia sudah mendekati ke Sirat, maka nanti seluruh manusia yang pernah berbuat kesyirikan di dalam kehidupan mereka maka dipanggil oleh Allah. Jadi orang-orang yang mereka dulunya berbuat kesyirikan nanti dipanggil oleh Allah. Karena manusia nanti akan dikelompokkan oleh Allah berdasarkan amal-amal perbuatan dan berdasarkan niat yang ada di dalam hati mereka. Orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah patung, orang yang menyembah makhluk, siapapun mereka, maka mereka nanti akan dipanggil oleh Allah sebelum mereka nanti melewati Sirat. Orang-orang yang kemudian melakukan kesyirikan itu ketika mereka mendatangkan tandingan bagi Allah, maka kemudian Allah memberikan sebuah perintah. Mana Tuhan-Tuhan yang kalian dulu sembah? Mana Tuhan-Tuhan yang kalian dulu sembah? Maka ikutilah Tuhan-Tuhan itu. Orang yang menyembah patung akan mengikuti patung. Orang yang menyembah berhala, dia akan mengikuti berhala. Orang yang menyembah apapun nanti akan mengikuti apa yang mereka sembah. Diikutin itu. Jadi nanti ada manusia-manusia sebelum Sirat nanti dilewati oleh manusia. Ada manusia-manusia yang berarak mengikuti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kalau mereka menyembah matahari, ya mereka akan ngikutin matahari. Kalau mereka menyembah bulan, ya mereka akan mengikuti bulan. Kalau mereka menyembah api kayak Majusi, ya mereka akan mengikuti api. Maka kemudian kata Allah, ikutilah Tuhan-Tuhan yang kalian agungkan dulu ketika di dunia. Maka mereka mengikuti, berarak satu persatu, yang ngikutin matahari, ngikutin berhala. Dan kemudian Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidaklah mereka menginjakkan kaki di Sirat, kecuali kemudian langsung nyemplung ke dalam neraka. Kecuali mereka langsung terjun ke neraka tanpa melewati Sirat tersebut. Nah, inilah sebagian ahli tafsir menerangkan bahwasanya tidak setiap orang nanti akan melewati Sirat. Setiap orang pasti melihat Sirat. Setiap manusia nanti akan melewati Sirat. Dan sudah merasakan ketegangannya yang luar biasa, walaupun sebelum dia itu melewati Sirat itu. Ya. Tapi tidak setiap orang yang melihat Sirat itu akan melewati Sirat. Karena nanti orang-orang yang mereka menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang kemudian mereka sembah itulah yang kemudian akan diikuti oleh mereka sampai akhirnya mereka nyemplung ke dalam neraka tanpa melewati Sirat itu. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan mereka tidak akan menginjakkan kaki di atas Sirat kecuali mereka sudah disamber oleh para penjaga-penjaga neraka ketika mereka dimasukkan ke dalam azab neraka. Itulah orang yang berbuat syirik. Nah, makanya sekali lagi kan sering saya sampaikan dalam banyak sekali kesempatan. Jagalah diri kita jagalah diri kita dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu perkara yang meluluh lantakkan kebaikan kita di dalam kehidupan. Sebaik apapun kita kalau berbuat syirik, kebaikan kita akan terhapus oleh sisi Allah. Karena syirik itu bukan perkara kecil, syirik itu perkara besar. Sampai Allah menyampaikan dalam surat Luqman, inna syirka. Ya. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Itu yang dikatakan dan difirmankan oleh Allah. Makanya kita ngeri ya kalau kita dalam kehidupan ini disebabkan karena kebodohan kita, sampai akhirnya menjadikan kita ini tidak memahami tentang masalah kesyirikan itu. Orang yang tidak paham kesyirikan itu perkara fatal. Dan para ulama sudah menyampaikan, manusia boleh bodoh dalam masalah-masalah fikih, tapi dia tidak boleh bodoh tentang perkara akidah. Dan bagaimana mengingkari kesyirikan itu tidak boleh bodoh. Tapi biasanya yang menyebabkan seseorang jatuh di dalam kesyirikan itu penyebabnya banyak. Salah satunya kebodohan di dalam agama. Kebodohan di dalam agama itu menjadi salah satu sebab orang itu terperosok di dalam kesyirikan. Sebaik apapun orang ketika melakukan kesyirikan, walaupun muamalahnya baik, walaupun dia suka membantu, sosialnya besar, kalau dia telah melakukan kesyirikan, maka kesyirikan itu tidak akan sama sekali menyelamatkan kehidupannya kelak dalam kehidupan di akhirat. Makanya itulah yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah melewati Sirat. Ya. Dan itulah salah satu kecelakaan yang besar dalam kehidupan manusia. Makanya kita selalu meminta sama Allah ya. Semoga Allah selalu memberikan kita perlindungan dari kesyirikan dan kemunafikan. Ya, jangan sampai lupa memohon perlindungan dari dua perkara ini.
setelah kita minta surga, setelah kita meminta perlindungan dari neraka, pastikan bahwasanya kita memohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah supaya kita senantiasa dijauhkan dari kesyirikan dan kemunafikan. Dan penyakit yang paling banyak menggerogoti manusia di akhir zaman itu justru adalah kesyirikan. Ya, itulah yang kita khawatirkan. Kesyirikan bisa menimpa kepada siapapun, kecuali mereka yang senantiasa menjaga dan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita tidak boleh gampang memvonis orang dengan kata syirik dan musyrik, tidak boleh. Tapi tugas kita adalah menjaga hati kita dan meraba jiwa kita, supaya betul-betul kita tidak melakukan kesyirikan dalam kehidupan. Ya. Makanya kesyirikan itu tidak akan pernah mampu kita jauhkan dalam kehidupan kita sampai betul-betul kita belajar. Syirik itu apa sih? Ya, dimana pada hari ini kesyirikan dianggap biasa. Jangan dianggap biasa. Syirik tidak pernah menjadi masalah biasa di hadapan Allah. Ya. Makanya disinilah kemudian akhirnya orang-orang yang kemudian orang-orang yang melakukan kesyirikan itu mereka satu persatu akan masuk ke dalam neraka sebagaimana aneh-aneh yang masuk ke dalam kobaran api. Satu persatu mereka masuk ke dalam neraka. Dan kalau kesyirikan yang telah mereka lakukan, maka tempat itu tidak akan mereka keluar selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan pernah keluar dari tempat yang bernama api neraka ketika melakukan kesyirikan. Ya. Sebaik apapun manusia, dia tidak cukup hanya berbuat baik tanpa keimanan. Ya, makanya tentunya kita memahami betul bahwasanya Abu Thalib itu orang yang baik, pamannya Rasulullah, orang yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, orang yang ketika wafatnya membuat Rasulullah SAW bersedih. Ya, orang yang membantu dakwahnya Nabi, orang yang pernah berkata bahwasanya dia siap menjadi perisai hidup untuk melindungi keponakannya, yaitu Muhammad SAW. Tapi ketika dia tetap berada pada kesyirikan dan tidak mengucapkan syahadat, maka semua kebaikan yang telah dia lakukan itu tidak ada manfaatnya dan tidak tersisa di sisi Allah. Ya, itulah kesyirikan. Makanya kalau sudah kemudian orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka, maka yang tersisa, ya, tidak ada yang tersisa itu kecuali adalah sisa-sisanya itu siapa? Umatnya Rasulullah, yaitu dan umat-umat sebelum Nabi, kemudian adalah orang yang beriman, orang yang melakukan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, dan orang munafik. Sisanya itu. Karena orang yang melewati sirat merupakan sudah difilter dari orang-orang yang berbuat syirik, mereka sudah mendapatkan tempat seburuk-buruk kembali, yaitu adalah neraka. Yang tersisa orang munafik, dia belum masuk neraka. Karena dia nanti diberikan kesempatan untuk melewati sirat. Walaupun orang munafik ini pun nanti juga masuk ke neraka dan kedudukan mereka dan posisi mereka jauh lebih dalam daripada posisi orang musyrik. Sekarang setelah melewati perjalanan itu, maka kemudian manusia akan perjalanan berikutnya, yaitu adalah perjalanan ketika dia nanti akan melewati sirat. Jadi manusia ketika mereka sudah berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka sudah bertemu dengan Nabi di Telaga Al-Haud dan mereka melepaskan lelahnya, maka kemudian perjalanan akan dimulai kembali dengan perjalanan yang paling menegangkan. Dan ini termasuk salah satu di antara 3 perkara yang paling menegangkan dalam kehidupan di akhirat, yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah sudah menyebutkan kepada kita salah satu mawadin la yadhkuru ahadun ahadan. Ada 3 terminal. Pada saat manusia berada pada 3 terminal ini, maka manusia tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Berarti kondisinya mencekam, menakutkan, hingga dikerongkongan, sampai mematikan memori pada akal kita hingga tidak ingat siapapun kecuali diri kita sendiri. Ya, ini berarti kejadiannya sudah sangat menegangkan. Sampai Nabi sudah memberikan testimoni pada 3 kondisi itu tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Coba kita tarik dalam konteks kejadian di dunia. Kapan kita betul-betul lupa dengan kondisi di sekitar kita? Yaitu ketika kita dalam kondisi sedang mendapatkan ancaman yang betul-betul membahayakan. Biasanya kita nggak ingat siapapun. Biasanya kalau misalkan ada gempa. Orang ketika terjadi gempa berskala lumayan besar, ketika dia berada di rumah,
gempanya betul-betul langsung menjatuhkan lampu dan benda-benda yang ada di atas kepala kita, biasanya pada saat itu manusia tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia langsung keluar, mungkin dia tidak memanggil istrinya, mungkin dia tidak memanggil anaknya, karena kondisinya sudah sangat menakutkan baginya, sampai otaknya tidak bisa berpikir siapa yang saya harus ajak ketika kondisi semacam ini. Itu baru di dunia loh. Kapan lagi kondisi yang bisa menggambarkan manusia itu lupa dengan saudaranya dan lupa dengan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kalau ada setiap orang mau bertabrakan, dia menaiki mobil dan kondisi mobilnya akan berbenturan dengan mobil di depan. Biasanya yang nyetir, dia tidak mengingat siapapun kecuali adalah dirinya sendiri. Itu baru konteks di dunia. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 kondisi, ketika setiap manusia pada 3 kondisi dan 3 terminal ini tidak ingat siapapun kecuali dirinya sendiri. Yaitu yang pertama adalah ketika hisab itu digelar. Ya, ketika hisab itu digelar, setiap manusia pada saat itu berada pada ketegangan dengan ketegangan yang puncak dan maksimal. Sampai akhirnya tidak ada yang dia ingat kecuali adalah keselamatan dirinya pada waktu dia disidik oleh Allah pada penyidikan akbar. Penyidikan itu adalah penyidikan hisab. Dan kita sudah belajar kan, pengadilan atau penyidikan akbar itu nanti ada 2. Ada ard, ada munaqasyah. Ya, ada ard, ada munaqasyah. Ard itu apa? Orang yang disidik oleh Allah pada waktu dia sedang dihisab oleh Allah, sedang dihitung oleh Allah, sedang diperhitungkan oleh Allah, tetapi dia dalam kondisi dipermudah ketika diperiksa oleh Allah. Namanya ard. Ditampakkan. Jadi ini amalannya, lembaran-lembarannya ditampakkan oleh Allah. Lalu kemudian Allah tidak memeriksanya secara detail, langsung kemudian mempersilahkan dia melanjutkan perjalanan di kehidupan akhirat. Itu namanya ard. Orang-orang yang mereka itu diperiksanya dengan pemeriksaan yang ringan. Karena banyak ketaatan, banyak perbuatan baik yang telah mereka lakukan, akhirnya menjadikan dia tidak diperiksa detail oleh Allah. Sama kayak ibu dan bapak ketika pemeriksaan visa di satu negara. Kalau visa bapak tidak ada masalah, petugas imigrasi tidak terlalu lama memeriksa visa dan paspor yang kita sodorkan kepadanya. Petugas langsung ngecek sebentar, bolak-balik, tak, melanjutkan perjalanan. Ya, itu hisab yang pertama. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kondisi orang ketika mereka banyak melakukan dosa, tapi bertobat sebelum dia meninggal dunia? Kalau ada manusia yang mereka bertobat, beristighfar setiap waktunya, dan bertobat dan Allah terima tobatnya, bagaimana alurnya ketika dia sedang dihisab oleh Allah? Orang-orang yang mereka bertaubat dan Allah terima taubatnya, walaupun dosanya menggunung setinggi langit, maka Allah kemudian akan memanggilnya. Lalu Allah itu kemudian akan memperlihatkan semua dosa yang telah dia lakukan, di mana tidak ada yang menyaksikan kejadian itu kecuali antara dia, Allah, dan orang tersebut. Allah tampakkan, ini dosamu ya. Ditampakkan sepanjang mata dia memandang. Dia memandangnya. Iya ya Allah. Ada nggak yang kamu dustakan dari apa yang aku perlihatkan dari dosa dan kemaksiatanmu? Orang itu berkata, ya Allah, tidak ada yang aku dustakan. Memang betul itulah dosa-dosa yang telah aku lakukan di sepanjang hidupku. Kemudian Allah berfirman, karena engkau telah bertobat, aku hapuskan. Dihapuskan itu dosanya sepanjang mata. Dan dirahmati dirinya. Dan akhirnya dia mendapatkan mendapatkan hisab yang ringan. Hanya ditampakkan saja, kemudian dia melanjutkan perjalanan. Itulah beruntungnya orang yang bertobat. Orang yang beruntung adalah orang yang kembali hatinya sebelum kembali fisiknya. Itulah orang bertobat. Makanya kalau kita tidak bertobat, ada satu hadis yang membuat kita harus merenung. Bagaimana orang kalau mereka di dalam hidupnya bermaksiat dan tidak pernah bertobat sampai ajal menjemputnya. Maka dia ketika disidik oleh Allah, penyidikannya betul-betul Allah tampakkan dengan penyidikan yang detail. Ketika dia tidak pernah bertobat, sampai orang ketika dia dibuka satu persatu dosanya oleh Allah dan disaksikan oleh setiap mata yang memandang, akhirnya menjadikan orang itu berkata kepada Allah, ya Allah, daripada engkau timpakan aib kepadaku yang demikian besarnya disebabkan dosa-dosaku, ya Allah, lebih baik langsung jerumuskanlah aku ke neraka daripada aku harus menanggung malu dari setiap aib dosaku yang engkau perlihatkan.
Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham ya. Ibu-ibu dan bapak paham ya. Kenapa kalau kita memohon ampun itu, ampunilah saya ya Allah, maafkanlah saya ya Allah, dan rahmatilah saya. Padahal kalau kita lihat secara selintas kan hampir sama. Ampuni, maafkan, rahmati. Padahal berbeda itu fungsinya. Ampuni, hapuskan dosa saya ya Allah. Maafkan, jangan sampai dosa saya akan mengundang hukuman di masa tua saya. Maafkanlah saya ya Allah, supaya tidak ada hukuman yang saya akan dapatkan dari konsekuensi dosa yang saya lakukan ketika Engkau sudah maafkan. Rahmati, kenapa ada kata rahmati? Rahmatilah saya ya Allah, supaya nanti di akhirat Engkau tidak perlu memperlihatkan dosaku di hadapan manusia ketika Engkau merahmati setelah Engkau berikan ampunan dan Engkau maafkan. Makanya kalau kita memohon ampun kan gitu. Perhatikan doanya orang yang hidup ketika mendoakan orang yang meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan hampir sama. Allahumma firlahu, yaitu ampunilah dia. Allahumma firlahu warhamhu, rahmatilah dia. Wa'fu anhu, ya, kemudian maafkanlah dia dan hapuskanlah dosanya. Memang tampaknya sama, tetapi pada dasarnya fungsinya beda-beda. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Yaitu kondisi pertama orang lupa itu ketika dihisap. Tapi ada yang dihisapnya ringan, namanya ard. Ada yang dihisap berat yang namanya munakosyah. Munakosyah itu diperiksa detail betul, teliti betul oleh Allah. Dan siapapun waman nukisha faqad udzibah. Dan Rasulullah sudah mengingatkan siapapun manusia, kalau dia sampai dihisap oleh Allah, hisapnya lama, lalu kemudian didebat oleh Allah, jawaban yang dia berikan kepada Allah, orang yang didebat oleh Allah berarti berujung ke neraka. Ya, itulah kondisi yang pertama, manusia lupa dengan apapun yang ada di sekitarnya, lupa dengan kerabatnya, lupa dengan siapapun kecuali hanya ingat pada dirinya. Karena perkara yang paling menegangkan ketika manusia di pengadilan Allah adalah ketika dihisap. Yang kedua, ketika saat akan ada pembagian dari buku amal yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Apakah dia mengambilnya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Pada saat itulah ketakutan manusia di puncak-puncak kerongkongannya. Sampai akhirnya dia tidak memikirkan anaknya, bapaknya, kecuali memikirkan bagaimana dirinya. Dari mana dia akan mengambil catatan-catatan perbuatan yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Yang ketiga, kapan manusia itu amnesia terhadap kondisi, yaitu ketika mereka akan melewati sirat. Inilah yang puncaknya. Di antara perjalanan manusia, para pelakon-pelakon dalam kehidupan di akhirat, puncaknya, klimaksnya itu adalah ketika melewati sirat. Inilah sebuah jembatan yang membentang antara surga dengan neraka, dan tidaklah neraka kecuali ada di bawah sirat pada setiap orang yang berjalan. Tidak ada manusia yang tidak melihat sirat. Semuanya akan melihat sirat. Dan itulah perkara yang kita imani.